Baik, di segmen ini kita mulai dari paslon nomor urut 1 bertanya ke paslon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Kami ada ngecek data bahwa dari tahun 2017, 18, dan 19 sebelum pra-Covid terkait dengan pajak daerah dan restribusi daerah. Ada beberapa item yang tidak mencapai target. Ke depan, apa langkah-langkah yang akan diambil oleh 02 agar target-target yang telah ditentukan itu bisa direalisasikan. Contoh misalnya RPJMD menetapkan bahwa 5 tahun Kobar harus 2,5 triliun. Saya ambil contoh Provinsi Kalimantan Tengah 8 tahun dari 3 hampir mencapai angka 10,2 triliun. Karena kita bicara program apapun ini akan sia-sia kalau perkara pendapatan daerah tidak kita tingkatkan. Strategi dan langkah apa yang diambil oleh 02 untuk mencapai target yang ditentukan. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Baik, kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pertama, ini berkaitan dengan segmentasi sumber pendapatan. Provinsi, kabupaten pasti berbeda. Yang besar pemerintah pusat, yang agak besar provinsi dengan pajak motor dan lain-lain, kabupaten itu kecil-kecil. Pajaknya kecil-kecil ruwet. Tapi persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak itu dengan menggunakan kesadaran publik dan teknologi informasi. Karena ini penting, analisis potensi terhadap semua sumber pajak, apakah restoran, pajak mineral bukan logam, termasuk PBBP 2, itu akan kita analisis dan selalu akan kita analisis, kemudian itu akan memberikan potensi yang sesungguhnya. Pendekatannya tidak hanya manual, tapi adalah dengan menggunakan pendekatan teknologi, sehingga dari rumah pun orang bisa bayar pajak. Persoalan yang berkaitan dengan ini, maka titik-titik rawan yang kemungkinan kalau dikerjakan dengan manual akan menimbulkan masalah termasuk di dalamnya pungli, maka dengan pendekatan teknologi informasi, maka PAD pasti meningkat dan pungli akan hilang dengan sendirinya karena penggunaan teknologi informasi semuanya adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah akan kita evaluasi setiap waktu untuk menentukan subjek dan wajib pajaknya sehingga ada ketepatan kemampuan bayar dari rakyat untuk membangun di daerah. Terpeleset di bidang ini akan menjadi persoalan karena PAD merupakan bagian penting dari sumber pendanaan di daerah. Barangkali itu bagian-bagian penting, poin pentingnya. Baik, untuk kami. Waktunya sudah habis selama 2 menit, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 1 silakan menanggapi, waktu Anda 1 menit. Critical point yang dapat saya sampaikan kepada Bunda dan Pak D, nyatanya pungli itu masih ada dan itu kita diskusikan dengan teman-teman, apalagi dengan akhirnya, maaf, peraturan Bupati ya di 2022 yang betul-betul itu kalau nggak cepat segera ditindaklanjuti dan sampai sekarang sudah terendus itu ya. Ketika itu ya udahlah menciptakan CNT, memberikan kewenangan seluas-luasnya pada aparatur ya Fiskes daerah untuk membuat penilaian sendiri berdasarkan penilaian individual yang berbasis ZNT yang nilainya nggak karu-karuan dan sudah terjadi. Saat itu saya tanya Pak Adi ini harus direvisi Pak Adi. Ini kan wah ya waduh nggak salah. Ewo pakai ewo. Tapi tidak apa, ini ada narasi untuk membangun supaya ke depan jangan sampai kayak begitu. Revolusi mental pembangunan akhlak setiap aparatur pemerintah daerah harus kita tegakkan. Kalau enggak blunder kita semuanya, kasihan masyarakat kecil yang betul-betul penghasilan masih belum setara. 1 menit sudah habis, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.